Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini, kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan pembahasan dari tadabbur Al-Qur'an, dan kita masih dalam pembahasan tadabbur basmalah, mentadaburi makna dari makna-makna basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Penting kiranya untuk kita tadabbur terhadap makna basmalah, sebab seringkali kita mengucapkannya bukan hanya pada saat kita sholat, tetapi dalam urusan-urusan yang penting dan bernilai positif, maka dianjurkan untuk mengawalinya dengan basmalah. Hadis yang pernah kami sebutkan, yang mana hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara yang penting, yang positif, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkaranya akan terputus. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya kita memulai segala aktivitas kita dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan telah kita sebutkan berbagai keutamaan dari basmalah ini, di mana dengan mengucapkan basmalah kita akan terlindung dari gangguan-gangguan syaitan. Oleh karenanya basmalah ini juga dianjurkan untuk diucapkan sebagai tameng bagi kita, sebagai perisai bagi kita dari gangguan-gangguan syaitan. Makanya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim fi kulli yaumin," yakni fis sabahi wal masa. Barang siapa yang membaca bismillah, dimulai dengan basmalah, dimulai dengan tasmiyah, bismillahi, dengan nama Allah, alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i, yang tidak akan bisa memunculkan mudarat bersama dengan namanya sesuatu apapun, baik yang di bumi maupun di langit.
wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Kata Nabi, siapa yang mengucapkannya setiap hari, yaitu setiap pagi dan petang hari, ya, keutamaannya lam yadhurruhu syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang bisa memudaratkannya kalau dia ucapkan hal tersebut sebanyak 3 kali. Nah, ini keutamaan dari basmalah, yang di situ diawali dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya senantiasa kita membacanya ketika mau tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya, dengan namamu ya Allah aku tidur, dan dengan namamu aku bangun. Kita membaca bismillah juga sebagai upaya kita untuk meminta perlindungan kepada Allah agar jangan sampai syaitan mengganggu kita, sampai pun pada saat kita tidur. Sampai pun pada saat kita tidur. Nah, ketika keluar rumah, kita pun membacanya, bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Dengan namamu ya Allah, tawakkaltu 'alallah, aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika naik kendaraan, ya, pun diawali dengan bismillah. Kemudian alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dari doa yang kita ucapkan pada saat naik kendaraan, diawali lagi-lagi dengan bismillah. Nah, lihat, kalau kita lihat dari aktivitas keseharian kita, itu banyak diawali dengan basmalah. Iya, kita mau tidur dengan basmalah. Nah, bahkan ketika kita meninggal dunia dan jenazah kita mau dimasukkan ke liang lahat, maka orang yang memasukkannya itu disunnahkan membaca bismillahi wa ala sunnati rasulillah, lagi-lagi dengan basmalah. Bismillahi wa ala millati rasulillah. Itu sunnah bagi orang yang memasukkan jenazah ke liang lahat. Lihat, dimulai juga dengan apa? Dengan membaca bismillah. Subhanallah. Nah, ini menunjukkan kepada kita, ya, betapa agungnya ucapan bismillahirrahmanirrahim. Dan membaca bismillahirrahmanirrahim, kalau niatnya tilawah, karena dia ayat dari Al-Quran, maka satu hurufnya dihitung sebagai 10 kebaikan. Karena dia ayat Quran. Masuk dalam keumuman hadis, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja di dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Yang satu kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Subhanallah. Jadi ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, dihitung satu hurufnya 10 kebaikan. Nah, ini menambah keluar biasaan bacaan basmalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini dari keutamaan, kemuliaan, keagungan dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun ketika kita membahas makna kata demi kata dari basmalah, telah kita sebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini terdiri dari beberapa kata, ya, yaitu terdiri dari 5 kata.
Bi ismi Allahi Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada 5. Bi artinya dengan, Ismillah nama Allah, dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Ya, telah kita jelaskan bahwa huruf bi pada kata basmalah dalam bahasa Arab lil isti'anah, untuk meminta pertolongan. Jadi tatkala kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, di dalamnya terdapat doa permohonan, yakni saya meminta pertolonganmu ya Allah untuk melakukan pekerjaanku ini. Tergantung apa pekerjaannya. Ini jamaah sekalian. Kemudian Ismillah, nama Allah, telah kita jelaskan juga. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama terkait dengan isim itu sendiri, yang mana ulama mengatakan bahwa al-ismu itu dari kata al-wasmu. Dari sanalah terambil kata simah, yang artinya tanda. Seseorang disebutkan namanya untuk menandai dia, untuk menandai dia. Dan nama ini tentu saja tidak hanya khusus kepada makhluk yang berakal saja, tapi makhluk-makhluk yang ada di dunia ini ada namanya. Sebagaimana manusia ada namanya, hewan juga punya nama, benda-benda mati juga punya nama. Iya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beliau kalau beliau punya ya hewan-hewan yang beliau sayangi, kendaraan-kendaraan beliau atau benda-benda beliau, terkadang beliau berikan nama. Makanya Pak disebutkan dalam riwayat Nabi punya onta ya, kesayangan Nabi. Nabi beri namanya Al-Qaswa, ontanya Nabi. Iya. Nabi juga punya keledai namanya Duldul. Namanya keledainya Nabi. Nabi kasih nama. Nabi punya pedang, salah satu namanya Zulfikar, pedang Zulfikar. Jadi nama Nabi aja sering memberi nama hatta pun pada benda-benda mati itu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Taib. Kemudian perhatikan kalimat ini, Bismillah, dengan nama Allah. Kalau kita lihat bahasa Arabnya, Ismillah, kata ismi itu mufrad dia, isim mufrad, kata tunggal, disandarkan kepada Allah. Nah kaedahnya mufradul mudhaf yufidul umum. Kata tunggal kalau disandarkan kepada sesuatu memberikan keumuman terhadap sesuatu yang disandarkan itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala disebutkan dengan nama Allah, maknanya umum, bukan hanya dengan nama Allah, tapi dengan semua nama-nama Allah, dengan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ditanya berapa sih namanya Allah itu? Ada berapa namanya Allah? Allah mempunyai nama ya kan, Asmaul Husna, yang Allah berfirman dalam Quran, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah Subhanahu wa taala al asmaul husna, nama-nama yang maha indah. Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-nama itu. Makanya termasuk dari tawassul yang dianjurkan di dalam agama, yaitu tawassul dengan nama-nama Allah. Kalau misalnya kita minta ampun, sebutkan nama Allah yang sesuai dengan keadaan kita minta ampun. Nah salah satu nama Allah yang maha pengampun, Al-Ghaffar. Nah kalau kita minta ampun katakan begini, ya Ghaffar ighfirli, wahai zat yang maha pengampun, ampuni saya. Kalau kita minta rahmat, ya Rahman irhamni, wahai Allah yang maha perahmat, rahmati saya. Kalau kita minta rezeki, ucapkan ya Razzaq
urzuqni, wahai yang maha memberikan rezeki, berikan rezeki kepada saya. Ini tawassul namanya, menyebutkan nama yang sesuai dengan hajat dan keperluan kita, dalam rangka menjalankan ayat tadi, walillahil asmaul husna fada'uhu biha, milik Allah nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama yang maha indah itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita ditanya berapa nama Allah Subhanahu wa taala, jawabnya Allah memiliki nama yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Allah memiliki nama yang tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali hanya Allah sendiri. Lah terus bagaimana dengan hadis Nabi? Nabi kan mengatakan lillahi tis'atun wa tis'inasman. Allah itu katanya punya 99 nama. Makanya kita kenal itu kan 99 asmaul husna. Nabi yang bilang Allah punya 99 nama. Mi'ah illa wahida, 100 kurang 1, ya 99. Man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang menghafalkannya maka dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini haditsnya. Jadi Nabi bilang 99 nama. Nah, kata ulama, ini bukan pembatasan. Bukan artinya Allah hanya punya 99 nama. Ini hanya pengkhabaran. Nah, di dalam bahasa Arab juga ada yang seperti itu. Ya, sebab di dalam hadis yang lain Nabi sebutkan bahwa Allah punya nama yang Allah masih rahasiakan. Dalam doa yang diajarkan oleh Nabi, as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Nah, ini doanya. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan nama yang kau miliki, yang engkau namakan dirimu dengannya, yang kau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu, atau yang kau sembunyikan ya Allah, lihat, atau nama yang kau rahasiakan ya Allah di dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Berarti kan ada nama yang masih dirahasiakan oleh Allah. Berarti ada nama yang masih belum kita tahu. Nah, ini jamaah sekalian, maka dari sinilah kita tidak bisa membatasi keluasan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Taib. Maka dengan kita menyebut bismillah dengan nama Allah, berarti kita meminta pertolongan kepada Allah dengan semua nama-nama tersebut. Berdasarkan kaidah tadi, mufradul mudhaf yufidul umum. Kata tunggal yang disandarkan kepada sesuatu memberikan keumuman sesuatu tersebut, sehingga dengan nama Allah maknanya dengan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Taib. Sekarang ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, ini kalimat bismillahirrahmanirrahim ini kira-kira kalimat yang sempurna atau tidak? Coba kita artikan ya Pak secara letter-letnya. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan nama Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Sempurna tidak kalimat ini? Dengan nama Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Sempurna? Belum kan? Belum sempurna. Sama kalau saya bilang dengan buku ini, walaupun saya tambah dengan buku ini yang saya beli di toko ini dengan harga sekian, sempurna dah itu? Belum kan? Orang masih bertanya, lo dengan mau apa dengan buku ini? Ya kan? Dengan HP ini yang saya beli harganya sekian di toko ini, walaupun saya sebutkan lagi ciri-cirinya, sempurna? Tidak sempurna.
Sama ketika kita baca dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sempurna? Dari sisi kalimatnya belum sempurna. Tetapi kalau dari sisi dia ayat dari ayat-ayat Quran, maka tidak ada ayat yang tidak sempurna. Dia sempurna. Nah, kata para ulama, dia ayat yang sempurna, tapi dengan kesempurnaan yang masih ada sesuatu yang dihapuskan. Apa yang dihapuskan itu? Jadi kesempurnaan makna basmalah itu kita dapati dengan sesuatu yang mahdzuf dalam bahasa Arab, yakni yang terhapus. Yang terhapus itu sudah dimaklumi, yang terhapus itu sudah diketahui. Apa itu? Pekerjaan kita. Kita mau belajar misalnya, bismillah, saya mau belajar, ya kan, baru sempurna kan? Dengan nama Allah saya mau belajar, tapi tidak perlu disebut saya mau belajar itu. Kenapa? Sudah dimaklumi. Bismillah, saya mau keluar rumah, tapi tidak perlu sebut lagi saya mau keluar rumah. Bismillah, saya mau makan, tapi tidak perlu disebut lagi saya mau makan. Kenapa? Sudah dimaklumi, tidak perlu disebut. Karena apa yang kita lakukan setelah bismillah, itulah perbuatan kita. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya ya, dengan bismillah ini kan menjadi perantaraan kita. Kita mau melakukan aktivitas supaya berkah, supaya diridhoi oleh Allah, supaya bagus pekerjaan kita, kita awali dengan bismillah. Nah, makanya ulama mengatakan bismillah abtadi'u, dengan nama Allah saya mulai pekerjaan ini. Tergantung pekerjaannya apa. Nah, tergantung pekerjaannya apa. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kita awali dengan basmalah sebelum kita bekerja untuk meminta dan mengharapkan berkah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini menunjukkan bahwasanya ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum kita melakukan aktivitas pekerjaan kita, kalau kita awali dengan basmalah akan mendatangkan keberkahan pada pekerjaan kita. Dan kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yang namanya berkah itu adalah seorang mendapatkan kebaikan walaupun dengan usaha yang kecil, walaupun dengan usaha yang sedikit. Iya, karena yang namanya berkah itu tetapnya kebaikan dan terus bertambahnya itu kebaikan. Jadi walaupun dengan pekerjaan yang ringan kita bisa mendapatkan keberkahan tatkala kita mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang apa hukumnya membaca bismillahirrahmanirrahim? Apa hukumnya? Sunnahkah dia? Wajibkah dia? Atau mubah sajakah dia? Apa hukum membaca bismillahirrahmanirrahim? Kata ulama, membaca bismillahirrahmanirrahim hukumnya ada 5. Bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram. Hah? Baca bismillahirrahmanirrahim haram? Ya iya, dijelaskan oleh para ulama sebagaimana diterangkan oleh Imam Abu Bakar Ad-Dimyati rahimahullahu taala dalam kitabnya Hasyiah I'anatut Talibin, kitab ulama Syafi'iyah. Beliau menjelaskan bahwa membaca bismillahirrahmanirrahim ada 5 hukumnya. Yang pertama, bisa wajib hukumnya. Kapan itu? Yaitu ketika kita sholat sebelum baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin dan seterusnya, yaitu surat Al-Fatihah. Wajib baca bismillahirrahmanirrahim. Entah dengan membaca sirran, dengan baca sir tidak dijaharkan, atau dibaca dengan dijaharkan. Menurut pendapat yang menguatkan pendapat itu. Nah, tetapi wajib hukumnya membaca bismillahirrahmanirrahim. Kapan tidak dibaca bismillahirrahmanirrahim, bisa tidak sholat, bisa tidak sah sholatnya. Karena kewajiban, Pak. Nah, di sini membaca bismillahirrahmanirrahim ketika itu wajib hukumnya. Kemudian
Bismillahirrahmanirrahim menjadi sunnah hukumnya kapan? Yaitu sebelum kita berwudu. Menurut pendapat jumhur mayoritas ulama, membaca Bismillahirrahmanirrahim hukumnya sunnah sebelum kita berwudu. Nah, demikian pula dikiaskan dengannya sebelum kita mandi besar dan sebelum kita bertayamum. Karena sama itu, bersuci juga itu. Disunnahkan menurut jumhur, menurut mayoritas ulama membaca bismillah. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian membaca bismillah kata beliau hukumnya bisa menjadi mubah. Tidak diwajibkan, tidak disunnahkan, tapi mubah, boleh. Kapan itu? Yaitu kalau kita melakukan suatu perkara-perkara yang tidak ada nilai ibadahnya. Misalnya mau mengangkat meja, kita awali bismillah, angkat mejanya. Ini kan mengangkat meja kan tidak ada nilai ibadahnya kan? Tidak diwajibkan, tidak disunnahkan, tapi sifatnya mubah. Tapi kalau kita mau mengangkat meja atau mengangkat kursi, kita awali bismillah, sunnah mubah, boleh hukumnya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan aktivitas yang lainnya yang tidak bernilai ibadah. Taib. Kemudian yang keempat, membaca bismillah bisa makruh hukumnya. Kapan itu? Kata para ulama, kalau dia melakukan amalan-amalan yang makruh. Iya, misalnya makan bawang mentah ketika sholat mau dekat. Ketika waktu sholat sudah mau masuk, makan bawang mentah. Ulama fikih mengatakan hukumnya makruh. Bawang mentah ya, bukan bawang masak. Karena kalau bawang mentah itu kata ulama baunya terlalu tajam, nanti bisa mengganggu orang yang sholat. Nah, dikiaskan juga dengannya seperti makan makanan yang berbau, ya, makan pete atau yang semisal itulah. Kalau sudah mau dekat waktu sholat, makruh hukumnya kata ulama. Nah, tapi kalau di luar itu ya silahkan, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Kemudian yang kelima, hukumnya menjadi haram. Kapan itu? Kalau dia melakukan perbuatan yang haram. Baca bismillah sebelum minum khamr. Nah, ini haram hukumnya. Bahkan mengolok-olok ini. Bismillah mau minum khamr. Auzubillahi min dzalik. Nah, ini menjadi apa? Hukumnya menjadi haram. Makanya Imam As-Suyuti menjelaskan li'annal gharada minal basmalati at-tabarruku bil fi'li fil fi'li al-mustamali alaihi wal haramu la yuradu kasratuhu wa barakatuhu wa kadzalikal makruh. Kata Imam As-Suyuti, karena tujuan dari membaca bismillahirrahmanirrahim adalah ingin mendapatkan berkah dari perbuatan yang kita mau lakukan. Yang dianjurkan padanya membaca bismillah. Sementara yang haram tentu tidak diinginkan supaya dikerjakan dan tidak ada berkahnya. Demikian pula yang makruh. Demikian pula yang makruh. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian terkait dengan nama yang Allah sebutkan dalam basmalah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau lafzul jalalah Allah sudah kita jelaskan. Lafzul jalalah Allah dia isim mustaq dalam bahasa Arab yang berasal dari kata aliha ya'lahu, ilahan. Maka terbentuklah kata Allah yang dia merupakan al-ismul a'zam, nama yang paling agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ilah adalah ma'luh. Ma'luh artinya ma'bud, mahabbatan wa ta'zima, yang disembah dengan dasar cinta dan pengagungan kepadanya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Ar-Rahman Ar-Rahim sudah kita jelaskan kemarin. Ada perbedaannya. Kalau secara bahasa dalam terjemahan, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Ini kan sama aja. Yang maha pengasih ya maha penyayang, yang maha penyayang ya maha pengasih. Itu kalau dalam bahasa kita. Tapi kalau dalam bahasa Arab beda antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ulama membedakan, kalau Ar-Rahman rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Yang sangat luas, Allah merahmati seluruh hamba-hambanya.
hewan, bahkan orang-orang kafir. Rahmat umum, yakni Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada mereka, ya kan? Allah berikan umur kepada mereka. Ini rahmat yang bersifat umum. Nah, itulah Ar-Rahman. Sementara Ar-Rahim, rahmat Allah yang bersifat khusus. Ini tidak diberikan kecuali kepada mereka yang beriman. Inilah rahmat ketika Allah memberikan hidayah kepada makhluk untuk memeluk Islam, untuk beriman kepada Allah, untuk berilmu, mengenal agama Allah dengan baik, menjadi muslim yang baik. Ini nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah khususkan dengan keimanan. Mereka orang-orang yang beriman. Itulah Ar-Rahim. Ini perbedaan pertama. Ada perbedaan yang lain antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu nama yang khusus milik Allah. Makhluk tidak boleh bernama dengan Ar-Rahman kecuali memperhambakan diri kepadanya. Makanya boleh bernama dengan Abdurrahman dan tidak boleh bernama dengan Ar-Rahman, tapi Abdurrahman. Nah, ini jamaah sekalian. Sementara Ar-Rahim boleh makhluk bernama dengan Ar-Rahim dan boleh makhluk disifatkan dengan Ar-Rahim. Makanya salah satu sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, seorang rasul dari diri-diri kalian. Azizun alaihi ma anittum, sangat berat terasa olehnya apa yang menyusahkan kalian. Harisun alaikum, sangat menginginkan iman kepada kalian. Bil mu'minina raufun rahim, kepada orang-orang yang beriman. Rauf itu yang penuh belas kasihan. Rahim, sangat penyayang kepada kalian. Siapa ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifatkan dengan Ar-Rahim. Boleh makhluk bernama dengan nama tersebut. Tapi kalau Ar-Rahman tidak boleh, karena dia nama khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak boleh bernama dengan nama itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim ini nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, yang di dalamnya menggambarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Mungkin kita bertanya, Pak, kenapa dalam basmalah itu disebutkan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Mengapa tidak misalnya Bismillahi As-Sami'ul Basir, Bismillahis Sami'il Basir misalnya, atau Bismillahil Azizil Ghaffar, atau Bismillahi As-Sami'il Alim? Kenapa tidak begitu? Kenapa harus Ar-Rahman Ar-Rahim? Ini ada rahasianya juga, Pak. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, kalau kita pelajari Asmaul Husna itu, nama dan sifat-sifat Allah. Seringkali, Pak, kita dapatkan Al-Quran itu penutupnya dengan menyebutkan nama-nama Allah ini, ya kan? Innallaha huwas sami'ul basir, innallaha huwas sami'ul alim, ya kan? Sering kita dapatkan itu di penghujung ayat ditutup dengan nama Allah. Nah, itu ada ilmu tersendirinya itu, pelajaran dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika menutup Al-Quran, menutup ayat-ayat di dalam Quran, menyebutkan nama dan sifatnya, itu ada maksudnya, ada rahasia dan kandungannya. Nah, sama ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam basmalah namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, kenapa? Ada maksudnya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatikan. Di awal telah kita jelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita hakikatnya meminta pertolongan kepada Allah, ya kan? Kenapa kita minta tolong kepada Allah? Karena kita ini lemah, kita ini tidak berdaya. Makanya senantiasa kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lemah. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak mungkin bisa beraktivitas, kita tidak mungkin bisa beribadah.
Maka kalau begitu kita butuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik rahmat di dunia ataukah rahmat di akhirat. Ini jamaah sekalian. Kemudian kenapa disebutkan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Kata para ulama, karena basmalah ini menjadi awal untuk semua aktivitas-aktivitas kita yang bernilai positif. Diawali dengan basmalah. Diawali dengan basmalah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita tidak mungkin bisa sukses melakukan itu amalan, bisa melakukan itu pekerjaan, kecuali dengan naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ar-Rahman Ar-Rahim adalah nama Allah yang terkandung di dalamnya sifat rahmat. Ini jamaah sekalian. Kemudian sisi yang lain, kenapa disebut Ar-Rahman Ar-Rahim? Sebagai peringatan bagi hamba bahwa zat yang kalian sembah, yang kalian minta pertolongan kepadanya dalam semua aktivitas kalian adalah Allah yang merupakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia yang maha pengasih, Dia yang maha penyayang. Ini jamaah sekalian, supaya menumbuhkan harapan kepada Allah, supaya menumbuhkan sifat dan sikap optimis dalam melakukan pekerjaan ini. Kenapa? Kita minta pertolongan kepada Allah, maka kita optimis dalam melakukan amalan-amalan kita, dan kita optimis di dalam hidup kita karena kita meminta pertolongan kepada Allah, dan Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Muncul roja, harapan kepada Allah. Kemudian di samping itu muncul juga mahabbatullah, kecintaan kepada Allah. Sebab kalau sudah Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha perahmat, berarti apa? Cinta enggak sama Allah? Ya, kita cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala sangat luas. Allah mengatakan wasiat, Allah mengatakan warahmati wasiat kulla syai. Rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Lihat rahmatnya Allah, Pak, sangat besar kepada makhluk. Allah ciptakan kita, kemudian tidak sekedar diciptakan, Allah siapkan untuk kita segala yang bisa menunjang kehidupan kita. Ya kan, kita bisa makan, kita bisa minum, ya, ada tempat tinggal yang menaungi kita. Allah tidak biarkan kita begitu saja hidup, ya, dalam keadaan tidak tahu arah dan tujuan, dalam keadaan tidak ada yang bisa kita nikmati di dalam hidup ini. Ada kenikmatan-kenikmatan dunia. Nah, kemudian apa? Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala tunjuki mereka jalan-jalan yang bisa mengantarkan mereka untuk dapat kebahagiaan nanti di akhirat. Allah tunjuki kan, Allah jelaskan jalan-jalan itu kan. Subhanallah, betapa baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tatkala makhluk berbuat dosa, Allah tahu yang namanya manusia pasti akan jatuh dalam yang namanya kesalahan dan dosa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak biarkan kita begitu saja. Ada pintu taubat, ada syariat untuk beristighfar. Setiap kali hamba berdosa, dia bertaubat, berdosa lagi, taubat lagi. Bahkan sampai pun 100 kita melakukan dosa, taubat lagi, taubat lagi, taubat lagi. Pertanyaannya, apakah Allah terima taubat kita? Kalau begitu berulang, salah taubat, salah taubat, salah taubat, walaupun sampai 100 kali, apakah Allah terima taubat kita? Hah? Allah terima taubat kita. Kenapa? Karena Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Beda dengan makhluk. Lihat Pak, kalau makhluk, kalau kita punya misalnya pembantu di rumah, asisten rumah tangga di rumah, dia melakukan jangankan 100 kesalahan, 1-2 kesalahan aja, mungkin kita sudah pecat pembantu itu. Iya kan? Karena makhluk sukanya dan cirinya kurang suka memaafkan. Kalau misalnya kita salah, melanggar lalu lintas, ada polisi, langsung kena tilang. Maaf Pak polisi, ini baru 1 kali kesalahan ini, diterima ndak maafnya?
Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita bekerja kemudian jatuh dalam kesalahan, dikena warning satu. Apakah diterima maaf kita? Ini baru satu kali ini. Banyak-banyak tidak, langsung dikasih warning. Kenapa? Makhluk sukanya tidak memaafkan. Beda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, ketika kita mengetahui sifat-sifat yang seperti ini, tumbuh rasa apa? Cinta kepada Allah. Betapa baiknya Allah. Iya, sampai kata Allah di dalam Quran apa? Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kata Allah Subhanahu wa taala, andaikan Allah menyiksa manusia gara-gara dosa yang mereka lakukan, niscaya tidak ada makhluk yang tinggal di dunia ini. Kalau saja Allah menyiksa manusia karena dosa yang mereka lakukan, tidak ada makhluk yang hidup di dunia ini. Seluruhnya dibinasakan oleh Allah. Kenapa? Manusia selalu berbuat dosa. Andaikan Allah mau menyiksa, tapi Allah tidak seperti itu. Iya, Allah katakan walakin yuakhiruhum, Allah tangguhkan ajal mereka ila ajalim musamma, sampai batas waktu yang telah ditentukan. Allah berikan umur kepada kita supaya kita memperbaiki diri, supaya kita bertaubat, supaya kita beristighfar, supaya kita jadi yang lebih baik lagi. Kamu berdosa, jangan putus asa, terus minta ampun, terus bertaubat kepada Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, jangan kau putus asa dari rahmat Allah, karena Allah Maha mengampuni semua dosa. Ya, rahmat Allah sangat luas, sehingga jangan ada yang berpikiran kayaknya saya ditakdirkan seperti ini, sudah tidak bisa jadi orang baik saya kayaknya ini. Kayaknya saya ditakdirkan ya sudah begini nih, tidak pernah sholat ini, begini sudah takdir saya ini. Nah, ini namanya putus asa dari rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima taubat. Andaikan kau mau kembali, andaikan kau mau bertaubat. Lihat betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Inilah nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang Maha Perahmat, Allah yang Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita melihat rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat kita gapai dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah. Dengan kita senantiasa membaca Al-Quran, dengan kita senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran, dengan kita senantiasa menegakkan salat, menunaikan zakat, dengan kita senantiasa mendamaikan orang-orang yang berselisih, semuanya janji Allah la'allakum turhamun, semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih jamaah sekalian, apa yang kita lakukan, aktivitas kita sekarang ini, kita duduk bermajelis, ini amalan yang mendatangkan rahmat Allah. Dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah seorang berkumpul duduk di salah satu rumah dari rumah Allah. Alhamdulillah kita berada di rumah Allah, di masjid dari masjid Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatsluna kitab Allah, mereka membaca Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan saling memberikan pengajaran terhadap makna-makna Quran itu, tadabburi Quran itu. Illa nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka sakinah, ketenangan, wa ghasyiyathumur rahmah, rahmat turun kepada mereka. Wa haffathumul malaikah, malaikat mengitari majelis mereka. Wa dzakarahumullahu taala fi man indah, dan Allah akan sebut nama orang-orang yang hadir di majelis itu di sisi para malaikatnya. Allahu akbar. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mungkin demikian dari tadabbur basmalah yang bisa kita paparkan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah ilmu kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an di dalam sanubari kita agungkan, kita muliakan, dan kita jadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita aplikasikan, kita wujudkan dalam kehidupan kita. Semoga Quran itu menjadi berkah bagi kita, menjadi rahmat, penyejuk hati kita, menenangkan jiwa-jiwa kita, dan kita hidup dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah
Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.